Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Kok nggak dijawab? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Kenapa nih udah pada loyo ya? Udah pada ngantuk ya? Sudah sore Tadi matematika, Bu. Enggak, Bu. gitu. Tadi tuh matematika, Bu. Jadi terkuras. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, Ibu mau tanya dulu nih. Ini kabarnya kalian sehat semuanya? Sudah makan siang tadi ya? Sudah, Bu. Sehat. Ya, Bu, Ya. makan pisang hijau. Oh iya, tadi sama Sabda ya, makan pisang hijau ya? Ya, Bu. Makan pisang hijau di kantin. Iya. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta tolong dulu baca doa. Nasa, tolong dong Nasa, pimpin temennya baca doa dulu ya. Ya Bu, Ya, silakan Nasa. sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Sudah, Bu. terima kasih ya Nasa ya. Kalau gitu, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ini Ibu liatin satu-satu aja ya. Kita kan ada 9 orang aja nih. Jadi Eva ada, Arjunaya, Sabda ada tadi, Nasa oke, Dania, Adita ada, Gerada, Levi, dan Theo. Oke, ada semua ya, berarti ya 9 orang. Hadir semua Bu. Gimana jaringan di rumah? Bagus? Semoga bagus ya. Bu. Sampai terakhir nanti. Bagus, Bu. Bagus ya. Oke. Tadi kayaknya Ibu udah dengar kalian di pelajaran sebelumnya ada tepuk semangat ya? Iya, Bu. Nah, kalau gitu kita tepuk semangat lagi ya. Tapi ini agak beda nih sama yang pelajaran sebelumnya ya. Jadi ikutin Ibu. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk semangat, berarti gini. Tepuk semangat. Semangat. Oke? Bisa ya? Oke, Bu. Ada puternya ya, Bu. Ya, ada puternya dulu nanti ya. Nih gulung-gulung. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua dong. Ya, jadi udah semangat ya. Kita udah pelajaran Semangat, Bu. sebentar lagi pulangan ya. Kalian biar nggak ngantuk. Ya, Bu. Oke, kalau gitu hari ini kita masuk ke bab yang baru. Jadi materinya materi baru. Kemarin kita sudah selesai belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Nah, kalau misalnya kemarin itu di sistem pencernaan makanan, organ pertama ya yang terlibat itu apa duluan? Maksudnya makanan itu masuknya kemana duluan? Mulut. Ke mulut. Ya, benar ya. Jadi mulut dulu masuk makanannya atau minumannya, terus baru nanti ke organ yang lain. Nah, pada saat kalian makan, pada saat makanannya masuk ke dalam mulut, itu ada rasanya nggak? Ada. Ya, Bu. Ada rasa apa aja kira-kira? Gurih, Manis. Ada pisang hijau. Betul. Jadi ada rasa pisang hijau tadi kata Nasa ya, ada rasa gurih, ada rasa manis, ada yang pedas gitu ya. Nah, kira-kira kenapa bisa ada rasa-rasanya kayak gitu? Tahu nggak ditambahin lidah, apa Bu. gitu? Ada yang rasa alami dari makanannya, Bu. Ada yang indera pengecap, betul. Ya, Ada karena yang ditambah kecap, Oke. saus, jeruk nipis. ya betul. Terus apalagi? Enak. Ya, berarti ada tambahan yang macam-macam ya. Jadi nanti lidahnya bisa ngerasa enak, bisa ngerasa ada gurih-gurihnya, ada manisnya, ada asinnya Ya, Bu. juga ya. Nah, jadi apa yang sudah tadi kalian sebutkan itu akan kita pelajari di hari ini. Jadi materinya adalah ini ya judulnya zat aditif pada makanan dan minuman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, Ibu mau kasih tahu kalian dulu nanti manfaatnya kita mempelajari materi yang ini biar nanti kalian ke depannya bisa menerapkan di kehidupan kalian masing-masing. Jadi nanti kan ada penggunaan zat aditif gitu ya pada saat kalian buat makanan atau buat minuman. Nah, itu nanti bisa diterapkan di
keseharian kalian. Bisa juga nanti bantu ibunya di rumah ya, bundanya, mamanya bisa dibantuin masak. Nah, oke. Hari ini tuh kita nanti ada kegiatan kelompoknya. Jadi nanti akan Ibu bagi kelompok-kelompok. Terus nanti bahan ajarnya juga sudah Ibu share ya di grup. Di grup kelas kita udah ada Ibu share. Nanti LKPD-nya juga akan di-share. Kemudian nanti kalian diskusi, ada gambar yang ditampilkan, ada juga nanti video yang ditampilkan. Nanti dari situ baru kalian kerjakan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing, dan nanti di akhir ada presentasinya ya. Terus kalau gitu Ibu share screen dulu ya, ini. Udah terlihat? Udah, Bu. Udah ya, jadi Wow, tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita belajar. PT-nya pinky banget. Iya, cantik kan? Wah, cantik sekali, Bu. Ibu. Ini sesuai dengan judulnya ya, karena kita mau bahas masalah makanan nih, jadi ada gambar makanannya nih. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa ya. Iya, nanti Ibu kecil di bawah tuh. Iya, nggak apa-apa ya. Kelihatan ini ya tujuan pembelajarannya ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Di sini jadi bisa kalian baca, nanti ada pengamatan kelompok, kalian nanti bisa identifikasi jenis-jenis zat aditif, terus nanti bisa dikumpulkan data-datanya yang diambil dari kemasan makanan minuman, terus nanti kalian jelaskan apa pengaruhnya terhadap kesehatan kita, terus nanti ada video juga, kalian diskusikan, nanti bisa kalian diharapkan bisa menentukan penggunaan zat aditif yang baik gitu ya buat kesehatan. Nanti di akhir baru kalian presentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian bahan ajarnya tadi sudah Ibu share ya di grup kelas, jadi tolong dibuka, masing-masing orang dibuka ya bahan ajarnya. Nah, nih kalian lihat dulu di layar hadapan kalian, ini gambar apa nih jadinya? Sapi, Bu. Gambar Royko, Theo. Oh iya, Royko rasa sapi, Bu. Penyedap rasa, Bu. Rasa. Telur jamur. Telur dadar. Ah, telur dadar pakai sayur ya, ada hijau-hijau. Itu kangkung. Ah, kangkung. Nah, ini sayur Lapar. Oh, yang 3 ini nih, apa nih? Ayam, sapi, Penyedap jamur. rasa kan? Penyedap rasa, Penyedap MSG. rasa. Sudah biasa ya lihat ibunya masak di rumah, mungkin pakai kayak ginian ya, ditambahin ya. Ya. Mas Nggak perhatikan sih, Bu, tapi di dalam toples itu ada, Bu, kayaknya, Bu. Ada ya. Taruh di toples-toples bumbu, Bu. Iya. Kalau gitu dari gambar ini coba kalian samain ya, atau kalian buka di bahan ajar kalian. Kira-kira ini tadi gambar yang ini kan tadi Arjuna bilang ini penyedap rasa. Penyedap rasa ini kira-kira termasuk zat aditif bukan ya? Kalau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di bahan ajar. Oh iya, Bu, ya. Bu, zat aditif. Ya, termasuk zat aditif apa bukan? Ya, termasuk, Bu. Termasuk ya. Ya, oke. Kalau gitu Ibu sudah bikinkan kalian kelompok ya, karena kalian ini ada 9 orang, jadi berarti pas ya satu kelompok ada 3 orang. Ibu bacain aja ya. Ini jadi didengerin anggota-anggotanya, teman-temannya masing-masing, dicatat juga ya. Jadi kelompok 1 ini ada Nasa, ada Adita sama Darnia. Kemudian yang kelompok 2 itu ada Levi, Gerada sama Eva. Terus yang kelompok ketiga ada Sabda, Theo sama Arjuna. Nah, jadi diingat ya temannya masing-masing ya. Ya, 3. Oke. Oke. Dibuka LKPD-nya, dibuka dulu. Dilihat. Di situ sudah ada tata cara pengerjaannya, ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kalian baca dulu baik-baik bersama dengan teman kelompoknya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tonton video ini dulu ya. Bentar, Bu, baca, Bu. Ya. Kalau sudah bilang ya. Udah, Bu. Belum ada, Bu, videonya. Videonya belum Baca muncul, Bu. dulu. Sabda sih, baca dulu. Oh. Baca, Sabda, baca. Sabda ya. Oh, iya. Iya nih, nggak denger. Ya, oke. Sudah selesai dibaca? Udah, Bu.
ini disimak ya videonya ya. Nanti kalau misalnya nggak ada suaranya dibilang ya. Ini harusnya ada suaranya soalnya. Iya, Bu. Oke, disimak baik-baik videonya ya. Ada suaranya? Ada. MSG adalah bahan yang biasa kita tambahkan dalam bakso kita agar rasanya makin menggelora. Tetapi kita juga sering mendengar kalau kita bisa terserang penyakit kalau terlalu banyak mengonsumsi MSG tersebut. Lalu apakah MSG itu benar-benar berbahaya bagi kesehatan kita? MSG atau monosodium glutamat berfungsi sebagai peningkat cita rasa makanan sehingga rasa makanan kita terasa lebih gurih. Sederhananya, MSG adalah garam yang berasal dari glutamat. Glutamat di MSG ini dihasilkan melalui proses fermentasi, dan zat glutamat yang dihasilkan inilah yang sering menimbulkan perdebatan tentang dampak MSG. Namun nyatanya, glutamat juga secara alami banyak ditemukan di dalam makanan kita sehari-hari seperti keju, daging, ikan, dan sayuran seperti tomat. Bahkan tubuh kita sendiri pun faktanya memproduksi glutamat. Perdebatan mengenai dampak buruk MSG ini bermula sejak timbulnya Chinese Restaurant Syndrome pada tahun 1960-an. Banyak orang merasa pusing, mual, keringat dingin, dan kulit kemerahan setelah memakan masakan Tiongkok yang banyak menggunakan MSG. Tetapi justru berbagai penelitian nyatanya tidak berhasil menyatakan bahwa gejala-gejala tersebut benar-benar disebabkan oleh MSG. Penelitian menyatakan bahwa penyebab pusing, mual, dan kulit kemerahan tersebut lebih cenderung berasal dari bahan makanan lain atau sugesti negatif konsumen ketika mengonsumsi makanan dengan MSG. Meskipun begitu, ada juga penelitian lainnya yang menyatakan bahwa MSG dapat merangsang saraf kita secara berlebihan, sehingga akhirnya bisa merusak sistem saraf kita. Tetapi nyatanya penelitian ini banyak ditentang karena dalam penelitian tersebut pemberian jumlah MSG dianggap terlalu berlebihan, sehingga tidak mencerminkan jumlah konsumsi MSG kita sehari-hari. Banyak dari fakta tersebut sebenarnya bisa kita cari tahu lewat situs-situs kesehatan yang terpercaya di mana adanya referensi yang jelas dan ditulis oleh pakar di bidangnya. Dan kesimpulannya MSG itu aman dikonsumsi dan tentunya dengan jumlah dan cara yang sewajarnya pada porsi makanan kita. Karena nyatanya apapun yang dikonsumsi secara berlebihan tentunya dapat mengganggu keseimbangan tubuh kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, seru nontonnya? Seru nonton videonya nih? Seru sekali, Bu. Nah, jadi kalau tadi sudah disimak baik-baik ya videonya, kira-kira nih apa pendapat kalian soal penggunaan MSG tadi yang ada di video? Ayo, ada yang Saya, mau Bu. Ya, Theo boleh. MSG itu sebenarnya tidak jelek, bagus untuk menambah cita rasa supaya kita lebih berselera makan. Tapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Tapi kalau satu mangkok bakso dicemplungin satu bungkus besar micin, ya nggak enak, Bu. Jadi ya bagusnya secukupnya aja. Oke, siapa lagi yang mau berkomentar? Atau sama komentarnya mungkin dengan komentarnya Theo? Sama, Bu. Sama ya. Jadi kalau berdasarkan tayangan yang sudah kita tonton sama-sama tadi, kalau katanya video tadi kan penggunaan MSG itu sebenarnya boleh gitu ya, biar makanannya jadi lebih gurih. Tapi ternyata harus tetap dengan kadar yang wajar gitu ya, tidak boleh berlebihan ya, karena tadi dia bilang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, kalau gitu silahkan kalian bersama dengan teman kelompoknya tadi ya, masih diingat ya teman-teman kelompoknya ya? Ya, Bu. Kalian buka di LKPD kalian ya, yang di bagian pertama di kegiatan kedua ya, langsung di kegiatan kedua. Di situ kita akan mengamati bungkus dari makanan ya, bungkus makanan dan minuman. Nih saya stop share dulu sebentar. Nah nih, Ibu bawa tadi kebetulan ada nih ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Bu. Bungkus satunya, bungkus minuman sachet gitu ya, kopi sachet, yang satunya makanan ringan. Nah, jadi udah Ibu videoin, udah Ibu fotoin tadi di bagian belakangnya. Ini di bagian belakangnya ini ada komposisinya. Sama teman kelompoknya nanti diamatin. Oke, jadi Ibu share lagi. Ini yang sudah hasil Ibu fotoin tadi.
Nih ya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Jadi yang Kelihatan. ini makanan ringannya, ya komposisi dari makanan ringan, bungkusan ya. Nah yang di sebelah kanan ini yang kopi saset ya, kopi instan. Nah coba kalian lihat dulu, kalian amati, kemudian langsung di bagian yang ini, nih di bagian tabel yang B, kalian tuliskan komposisinya apa aja, terus nanti dimasukkan, kira-kira diidentifikasi dulu, nanti komposisinya masuknya ke dalam yang mana? Ke pewarnakah atau ke pemanis, ke pengawet gitu ya, penyedap dan lain-lain. Jadi sambil kalian buka bahan ajarnya gitu ya. Jadi kan di bahan ajar itu udah ada lengkap ya. Semua materinya sudah ada di situ. Coba kalian identifikasi bersama teman-teman kalian. Nih, saya balikin gambarnya. Nggak usah lama ini ya waktunya. Sekitar 2 menit cukup kali ya. Oke, dikerjain dari sekarang bersama kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu ya. Kelompok Levi gimana? Kelompok Levi, Gerada, Eva? Sementara ngerjain, Bu. Dari toilet tadi, Bu. Ya, ditanya ya sama Gerada sama Eva ya. Ini ada tugasnya, tugas kelompoknya. Kemudian kelompoknya Sabda gimana? Sabda, Theo, Arjuna? Ya, dicatat dulu, Bu, sementara. Ya, di ini ya, diidentifikasi ya, dilanjut. Iya, Bu. diidentifikasi. Oke, kelompoknya NASA, Adita, Sabda rajin deh, Bu. Senang. Ania. Kenapa, Theo? Senang sekelompok sama Sabda, Bu. Pinter. Iya. Ya, bagus ya kalau gitu ya. Tiap hari makan pisang hijau. Oke, tinggal 40 detik ya. Iya, sementara. Ada yang sudah selesai? Ini yang kerjain semua loh ya, bukan satu orang aja loh ya. Ini yang kerjain semua. Jadi Ibu sambil ngecekin kalian nih satu-satu, dikerjain beneran apa enggak? Karena termasuk ke dalam penilaian ya. Berapa menit dikasih nih dalam perhitungan? Oke, 2 menitnya selesai ya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Jadi di sini ini kalian lihat ada, ini di kegiatan ketiga ya, di LKPD kalian, ini di kegiatan ketiga. Coba kalian baca perlahan, di situ ada juga ilustrasi gambarnya. Ini Ibu dapatnya dari berita ya nih, dilansir dari sebuah berita. Jadi ada wacana, coba kalian baca perlahan-lahan, kemudian dianalisis. Kemudian kalian sambungkan dengan apa yang ditanya di situ ya. Ini sama ya waktunya ya, 2 menit juga ya. Dimulai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ditanyain dulu ya. Nanti Ibu bantu. Berarti enggak boleh jajan sembarangan kali ini, Bu ya? Yang ini ya, yang wacana ini ya. Iya, boleh. Iya. Boleh. Ini keracunan kayaknya nih. Itu hati-hati Theo, jajan sembarangan. Enggak, aku jarang. Kan aku nggak dikasih jajan. Aku dikasih bekal makanan dari rumah, guys. Ya, bagus itu ya. Jadi nggak sakit perut ya, Theo, nanti ya. Iya, tapi Sabda sering kasih-kasih makanan. Makanan apa, Sabda?
Nggak tahu dari Pisang mana hijau. pokoknya. Pisang Enak hijau tapi ya. Bu. Sabda rajin Jangan-jangan bawa sih bekal, Bu. sebenarnya Sabda ini mungkin jualan pisang hijau kali, dia jualin punya mamanya nih di rumah di sekolahan. Sabda Iya. sering traktir jajan, Bu. Tapi sama saya Sabda pelit, Bu. Nggak boleh pilih kasih Sabda ya. Kalau dermawan tuh sama semua temennya ya. Iya, 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 iya. Oke, ada yang sudah ini mengenai Sudah Bu. waktunya? Sudah. Sudah, Kelompok Bu. yang lain Sudah. sudah. Kelompok Gerada sudah. Sudah, Bu. Kelompoknya Darnia sudah. Udah, Bu. Oke, Sudah, kalau, Bu. kalau sudah, ini tadi diskusiin ya. Nah, sudah didiskusikan, berarti kita kembali ke yang ini. Jadi Ibu mau kalian presentasi ya. Jadi presentasinya nggak usah semua kali ya. Jadi nanti Ibu pilih aja. Ada yang mempresentasikan komposisi makanannya, ada yang mempresentasikan komposisi minumannya. Kemudian yang terakhir tadi ada yang mempresentasikan masalah wacana yang ada, gitu ya. Nah, oke, kelompok berapa dulu ini yang mau tampil? Kelompok saya Bu. Oke, boleh. Theo, kelompok 3. Iya, mau Sabda. Sabda mau Sabda atau aku yang ngomong? Saya nanti yang bagian sosis. Oke, siap. Ya, Oke. Yang kita bagian yang makanan kadarnya. Bu, gambar yang Ya, makanan gambar yang yang sebelah makanan. kiri. Komposisinya mononatrium glutamat, penguat rasa. Dalam kurung E621, jenis zat aditifnya itu mana perasa nih, nggak ada ya. Pemberi penyedap Bu. Jenis zat aditifnya penyedap. Kemudian dinatrium inosinat, penguat rasa juga Bu, jadi penyedap. Ya, udah itu aja yang didapat. Masih Bu, ada pewarna makanan alami, paprika oleoresin. Jenis zat aditifnya pewarna tapi dia alami gitu Bu. Oke. Terus karmin ini juga termasuk pewarna. Bu, saya kan baca-baca karmin tuh ya Bu. Karmin itu ternyata zat aditif pewarna tapi pewarnanya alami gitu Bu, dari hewan kayak sejenis kutu gitu Bu. Jadi memberi warna pink alami gitu, kayak ada di susu ultra gitu. Oke. Itu karmin. Bagus nih ya Theo ya, mencari sampai Terus jauh. Ya, terus lanjut apa lagi? anti kempal silikon dioksida tuh Bu. Termasuk ke dalam apa? Kayaknya pengental apa pengemulsi. Anti kempal itu berarti anti mengental gitu ya Bu, berarti pengemulsi gitu ya. Ya, oke. Itu aja sih Bu. Ya, sudah itu aja. Kelompok Ya, yang Bu. lain gimana? Apakah sama dengan pendapat dari kelompoknya Theo? Sama Bu, mau menambahkan Bu. Ya, boleh. Ada tadi dari kelompok kami, tambahkan ada ini asesulfam, itu pemanis buatan, terus ada aspartam juga, itu pemanis Iya buatan. lupa. Terus ada gula, pemanis alami, terus ada penguat rasa dari cabai bubuk. Itu Bu. Ya, oke. Ada lagi tambahan dari kelompok yang lain? Enggak, Bu, sama. Sama ya, semua ya. Oke, kalau gitu benar ya tadi ya jawaban dari kelompoknya Theo, ada juga tadi tambahan dari kelompok Gerada udah benar. Terus untuk yang kelompok selanjutnya yang minuman, Kelompoknya Eva Bu. Eva nggak ada suaranya dari tadi Bu, sepi. ya gimana Eva, kelompok Eva? Kelompoknya Gerada nih ya, juga kelompok Levi. Kelompok ya. Darnia ada kan, kita tadi udah bikin kan Darnia. Udah.
Udah dikit. Oke, Udah, Bu. atau ke ini dulu deh, ke wacana dulu. Yang ini tadi siapa tadi? Sabda ya tadi ya? Sabda Ya tadi Bu, kayaknya saya mau. Bu. Ya, oke. Sabda apa nih Ya. jadinya? Karena saya juga pernah sakit perut ini. Ya. Kayaknya ini sosisnya ini sudah kadaluarsa. Terus apa lagi? Sudah kadaluarsa. Jadi sebaiknya sarannya supaya tidak terjadi seperti ini sebelum mengonsumsi makanan kemasan, diperhatikan dulu Bu, tanggal kadaluarsanya. Boleh. Terus? Apakah sudah lewat atau belum? Ya. Kemudian mungkin juga ada kemasannya mungkin ada bocor sehingga bakteri bisa masuk berkembang. Oke. Ya. Terus usulnya gimana nih? Biar terhindar tadi berarti dicek dulu ya. Iya Bu. Ada lagi usul yang lain? Atau sama teman-teman kelompok yang lain? Sama, Bu. Sama Sabda ya. lupa. Sabda. Iya. Lanjut. Jangan-jangan tadi yang kita kan mengidentifikasi juga jangan-jangan sosis yang dimakan itu pakai pewarna rodamin yang buat kain itu loh. Kan bukan pewarna makanan. Iya, bisa Oh, ya. iya. Jadi ada banyak ya ternyata hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan. Jadi bisa karena tadi pewarna pakai rodamin B, mungkin dia pakai pewarna tekstil gitu ya. Terus tadi kata Sabda tanggal kadaluarsanya sudah lewat juga. Nah, jadi sebenarnya benar ya, ini coba kita apresiasi dulu kelompok-kelompoknya. Kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Jadi benar yang tadi sudah kalian sebutkan. Kemudian ada upaya-upayanya juga ya. Jadi jangan jangan disepelekan mengenai zat aditif ini. Tapi yang perlu diingat juga ya, yang perlu saya tekankan atau Ibu tekankan di sini, penggunaan zat aditif itu juga sebenarnya tidak selamanya buruk gitu ya. Jadi tetap ada dampak positifnya juga banyak gitu, apalagi untuk pedagang-pedagang makanan atau minuman gitu ya. Karena bisa menambah nilai jual gitu untuk mereka yang menggunakan zat aditif, walaupun memang zat aditifnya harus tetap yang sehat, harus kalau untuk makanan ya berarti harus untuk makanan, jangan untuk yang lain ya, jangan untuk yang tekstil. Oke, presentasinya udah. Nah, ini berarti kesimpulannya apa aja yang sudah kita dapat di pertemuan kita pada hari ini, sore ini? Macam-macam zat adiktif dan adiktif, Bu. Ya, terus macam-macamnya ada berapa? Ada berapa aja? Ada berapa aja Pak Sabda? Win, kita nggak belajar zat adiktif, kita belajar aditif aja. Oh iya, aditif. Ya, kita belajarnya zat aditif aja Oh ini. iya, aditif Bu, sorry. Tadi Ada pemanis, Bu. Ada pemanis, ada micin, terus? ada micin, Bu. Ada Ada yang alami pewarna. sama yang buatan, Bu. Ya, terus apa lagi? Pewarna, pengawet. Awet. Oke, jadi ada 7 ya jenis-jenis zat aditif ya pada makanan dan juga minuman. Oke, ini ada soal evaluasinya, ada 2 ya. Coba kalian baca, ini gampang banget ini, nggak pakai lama. Langsung dikerjakan di bukunya aja. Ya, Bu. Buatannya. Ada yang sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Bu, lanjut, Bu. Ya, Bu. Oke, ini yang kedua, soal yang kedua. Udah, Bu, lanjut. Udah cepet banget. Sudah, Bu. Udah ya. Oke, kalau gitu, nah karena udah selesai, kita apresiasi dulu untuk kelompoknya Theo nih. Kayaknya kelompok Theo paling Yeay. ya. Karena sekelompok sama yang pintar, Bu. Si Sabda, Bu. Oke, Ibu mau tanya, ini pembelajaran sore ini gimana? Seru? Menyenangkan, Bu. Seru, Bu. Menyenangkan. Ngantuk ya kalian ya. Bu. Oke, kalau gitu karena sudah selesai, Ibu mau berterima kasih kalian sudah ikut berpartisipasi aktif ya hari ini. Jadi untuk kelompok-kelompok yang lain bisa lebih aktif lagi. Terus untuk materi selanjutnya berarti tentang zat adiktif ya, temennya zat adiktif ini. Oke, tadi Iya, yang Bu. berdoa tadi Nasa, sekarang Sabda deh pimpin temennya berdoa ya. 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 Ya, Bu. Baiklah, teman-teman, kita sudah mau selesai belajar.
Marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sabda. Terima kasih ya untuk yang lain juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Besok kita ketemu lagi. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelewatan waktunya, Bu. Enggak, Ya, Mas. makasih. Silakan Pak Win. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi menurut saya keseluruhan sudah baik. Artinya di pendahuluan sudah ada doa, kemudian ada persepsi, kemudian ada motivasi gitu ya. Kemudian di kegiatan inti juga sudah baik gitu kan, sudah ada diskusi sama teman-teman yang lain seperti itu, Bu. Nah, mungkin itu kelebihannya gitu kan, artinya pengkondisian siswa ada, kemudian materi juga terstruktur. Itu Bu, kelebihannya Bu. Iya, kekurangannya Pak, saran-saran. Kekurangannya Pak Win. Ya, kekurangannya mungkin kalau saya lebih segi ini ya, apa namanya, intonasi ya. Intonasi bahasa mungkin biar nggak datar, harus ada penguatan. Kalau semua kata-kata itu perlu dikuatkan, berarti harus ada apa ya, suara yang lebih tinggi gitu. Jadi suaranya nggak datar seperti itu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Rendah tingginya ya, berarti nada. Ya Bu. Amplitudo. Amplitude. Sudah Pak Win? Sudah Bu, sudah. Oke. Muridnya pintar-pintar sih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rizky ya sudah menampilkan peer teaching-nya. Ya, waktunya tepat pas 30 menit. Ya, kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Win ya, masukannya tadi itu saya juga sangat setuju ya. Jadi dari awal kegiatan inti, kegiatan akhir, ya itu sudah baik Ibu Reski ya. Ya, kegiatan awal juga kayaknya semua apa yang harusnya ada di kegiatan awal itu sudah ada semua. Ya, tinggal dimaksimalkan saja Ibu Rizky ya, tapi sebetulnya sudah bagus ya. Ya, tinggal dipertahankan, bahkan kalau perlu ya lebih dimaksimalkan lagi. Ya, utamanya pada persepsi dan motivasinya. Ya, tapi sebetulnya sudah bagus. Pada kegiatan inti juga sudah kelihatan aktivitas siswa. Ya, pas kebetulan siswanya Ibu pintar-pintar semua, aktif-aktif semua. Ya, jadi Ibu tidak terlalu sulit untuk mengarahkannya ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat real teaching di kelas ya bisa seperti ini, aktif siswanya semua bertanya, menjawab dan sebagainya. Cuma ada catatan saya sedikit, Ibu, saya selesaikan dulu ya. Sampai kegiatan akhir juga ya, kegiatan akhir juga semua sudah ada. Oh, ada saja sedikit catatan pada kegiatan akhir, Ibu. Ada penugasan tadi kah diberikan untuk materi selanjutnya? Itu yang terlupa kayaknya Bu Rizky ya. Cuma ini aja Bu, cuman informasi belajar zat adiktifnya aja. Oh, berarti sudah ya, berarti sudah. Berarti saya tadi yang kurang menyimak. Cuma sedikit saran saya pada tabel yang mau diisi pada LKPD. Ya, kalau sebaiknya itu tabelnya diurai jenis zat aditifnya Ibu. Iya, Tadi setelah siswa mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada komposisi makanan, kemasan dan minuman, itu di tabelnya memang diurai. Ya, misalnya ada kolom pewarna. Oh, berarti ada tinggal centang gitu ya, Bu? Iya, jadi siswa tinggal centang kayak punyanya Pak Sabda tadi, ya. Jadi siswa tinggal menyentan saja. Karena tadi sempat saya lihat Ibu Teo itu waktu apa ya? Iya, agak susah mau menempatkan. Cari di bawah. Mau dicari di mana, mau ditulis di mana, ya. Jadi untuk lebih memudahkan,
siswa, ya sebaiknya dicentang saja. Jadi Ibu memang sudah ada kolom-kolom tersendiri ya untuk berbagai jenis zat aditif tersebut. Ya saya kira hanya itu masukan dari saya, Ibu Reski. Tetapi secara keseluruhan apa yang Ibu tampilkan itu sudah baik, Ibu. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya. Gimana, selesai? Ada Bapak, ada saran Bapak. Bapak kayaknya gimana ya, kayaknya dia pakai HP ini Pak Adnan. Oh iya iya. Pak Adnan, ada komentarnya Pak. Halo Pak Adnan. Ya kayaknya tidak ada ya. Jadi karena apa untuk hari ini yang tampil pitching semuanya sudah tampil. Jadi diri saja kegiatan kita pada hari ini ya. Untuk besok Kamis masih lanjut ya pada sesi pagi itu Ibu Eva, Ibu Darnia, Ibu Palevi ya. Kemudian sorenya sesi sore itu Pak Win dengan Ibu Arjuna. Ya Bu. Ya. Ya. Tapi dari tadi pagi sampai sore ini sudah 6 yang tampil. Semuanya sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau begini caranya Bapak Ibu mengajar di kelas, itu sudah plus nilainya itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu. Amin. Ya, mudah-mudahan untuk yang tampil besok jauh lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Soalnya sudah ada 6 contoh teman yang bisa dilihat ya, dan masih ada waktu untuk memperbaiki ya. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini saya kira cukup. Ya, kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah dilanjutkan besok Kamis. Mengenai jamnya nanti dilihat di WA yang dikirim Ibu Bapak Ibu ya. Baik Bu. Ya, karena tadi tidak ada penyampaian dari Pak Adnan. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Silakan beristirahat Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih keluar. Bu. Ya, pamit keluar dari room Bapak Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Ya Bu. Terima kasih.